Bu Siti Fadila sedang menjalankan piket sekolah. Diamati nama siswa yang tidak hadir dengan jadwal yang ada pada hari tersebut. Ternyata ada 5 orang murid yang tidak hadir, alasannya sakit. Bu Siti Fadila ingat-ingat ternyata sudah 3 mingguan hal ini terjadi. Anak yang sama, hari yang sama tidak masuk kelas. Bu Riza sebagai rekan guru bertanya dan berbincang-bincang dengan Bu Siti Fadila. Bagaimana tanggapan Bu Riza? Senang sekali lihat jadwalnya. Iya, bukan lihat jadwal sebenarnya, tapi mencocokkan. Ini ada siswa yang unik, sering sekali dia setiap hari Senin ini nggak masuk dan tidur di UKS. Banyak ya Uni. Ada 5 orang deh siswa Uni yang seperti itu. Iya. Apakah sakitnya sama Uni yang kelimanya? Beda-beda sakitnya, tapi harinya tetap hari ini, hari Senin ini juga. Kalau biasanya dia hari Senin, itu hari Senin gitu, nggak hadirnya. Sementara kalau dilihat ini pembelajarannya itu ada matematika, ada bahasa Inggris, yang lokal berbeda juga ada bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Kayaknya yang 3 ini ada bahasa Inggris matematika nih. Yang 5 ini, yang 5 anaknya tadi. Kalau disesuaikan dengan jadwalnya ya. Iya. Ayo Uni duduk dulu daripada stres mikirinnya, duduk dulu. Jadi tujuannya Uni ingin mencari solusi dari masalah anak yang kita ini ya Uni ya. Iya, yang 5 ini.
pelajaran antara lokal A, lokal B, dan lokal C itu ada bahasa Inggrisnya juga dan matematikanya gitu. Itu kita harus tahu dulu apa penyebabnya anak itu seperti itu. Gitu. Jadi ini berharap ada solusi dari masalah ini. Jadi mungkin dia bisa menanyakan ini kenapa, udah mencoba belum anak ini, ditanya kenapa dia seperti itu. Kan setiap minggu berarti dia aja berarti kan. Gini, planning pertamanya Uni itu akan menanyakan siswa itu per individu. Kalau misalnya kita tanya langsung ke limanya, mereka nanti alasannya pasti kadang-kadang sama. Iya. Nah, mereka cari-cari alasan untuk menyamakan supaya mereka itu tidak tahu bahwa penyebabnya itu diri mereka sendiri. Jadi nanti Uni akan menanyakan satu-satu. Di kelas IPS itu ada 2, di kelas IPA itu juga ada 2, dan di kelas IPA 1 itu juga ada 2. Berarti mereka 5 semua. Nanti ditanya dulu, itu planning awal. Kemudian setelah kalau seandainya sudah Uni tanya, mereka juga masih ngakunya sakit juga dari ceritanya mereka, nanti Uni mungkin ada planning keduanya. Planning keduanya Uni itu adalah akan membawanya dia kepada medis. Bisa jadi dia itu sakitnya sakit mata pelajaran kah? Atau betul dia itu sakit karena penyakit? Iya, benar juga nih. Kan kita di asrama nih, anak ini kan di asrama. Mungkin ada kakak pembinanya yang mungkin sudah ditanyakan kenapa dia ada kronologi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, kenapa mereka seperti itu. Tadi kalau berdasarkan kakak asrama, yang untuk asrama pria dia kan pria semua. Nah dia pria semua, jadi tadi kakak asramanya bilang seperti ini. Ada anak itu sholat subuh, tadi dia pergi sholat subuh. Awalnya dibangunkan pagi, dia bangun setelah sholat subuh. Setelah pulang sholat subuh, setelah jadwal makan, mau pergi sekolah, mau apel pagi, dia baru mengatakan bahwasannya dia tidak enak badannya itu demam. Itu alasannya dia, itu yang pertama. Kemudian setelah ditanya lagi, kenapa kan kamu tidak ada kegiatan sebelumnya, dia bilang saya itu demamnya dari kemarin, sementara awalnya tadi itu kata kakak asrama itu nggak ada. Jadi pas jam apelnya aja dia langsung bilang bahwasannya dia demam. Itu untuk anak yang pertama. Kalau untuk yang kedua, dia mengatakan gini, bahwasannya dia itu nggak makan dari malam. Setelah ditanya sama kakak asramanya, ternyata dia itu pesan mie, sementara sekolah kita kan nggak bisa makan mie ya Bu Liza, kan dilarang ya dia untuk makan mie siswanya. Ternyata dia itu pesan waktu pas malam minggu itu, jadi nggak enak perutnya, katanya dia nggak ada makanan, katanya dia. Tapi kalau berdasarkan analisa awal kakak asramanya, kalau dia nggak makan tentu lemasnya dia masih bergairah juga. Tahu-tahu dia bilang paginya itu perutnya nggak enak, katanya bahwasannya dia itu sudah ke toilet, tapi perutnya juga nggak enak gitu. Tapi Uni akan pastikan lagi nanti sudah berapa kali dia ke toiletnya. Bisa jadi dia ke toilet itu bukan untuk buang air, tapi bisa jadi untuk yang lain, tapi dia alasannya untuk alasannya aja. Itu untuk anak yang kedua. Sementara yang ketiga ini, dia itu kan anaknya udah dari IPA tuh ke IPS-nya. Sementara pembelajaran udah ketinggalan. Kalau sebelumnya ketika Uni panggil sebelumnya, dia itu masalahnya gini, katanya ketika di SMP 2 tahun itu kan kita pandemi ya. Jadi intinya kita pandemi, jadi ketika pandemi tadi tentu pembelajaran tidak sesuai yang diharapkan, tidak tatap muka. Jadi siswa itu banyaknya setelah mengerjakan tugas mungkin main HP, main gadget atau apa, akhirnya mereka nggak belajar lagi gitu. Kemudian setelah ditanya, dia bilang, wah di sini sulit sekali sekolahnya. Kenapa? Karena tatap muka.
Nah, gitu. Jadi sementara udah biasa nggak tatap muka gitu. Jadi dia bilang susah sekali sekolah di sini. Kemudian pembelajarannya itu katanya dianya belum paham, sementara orang sudah. Nah, akhirnya waktu itu dipindahkanlah dia ke lokal IPS. Ternyata ketika lokal IPS pun kita kan juga ada belajar matematika dan bahasa Inggris ya, itu kan pelajaran wajib ya. Ada yang seperti itu. Kayaknya dia lagi juga ketika Umi tanya kemarin waktu mau pindah itu, mau nggak kamu itu belajar dengan teman sebayamu atau mungkin dengan kakak pembina yang jurusannya bahasa Inggris, ditawarkan. Jadi kakak kelas sudah dibilang yang seperti itu. Kemudian dia bilang diusahakan Bu. Tahu-tahu setelah kita lihat dia pindah dari IPA ke IPS, ternyata dia itu ketika belajar bahasa Inggris itu dia demam alasannya. Bisa jadi. Si ini ya nih ya, siapa tuh? Si A itu ya? Apa begitu ya? Iya, dia masuk juga. Sering tidak hadir. Iya, tapi setelah yang sebelumnya itu ketika tanya itu, dia bilang bahwasanya dia tidak mengerti pembelajaran karena sudah 2 tahun dia tidak tatap muka belajarnya, kemudian belajar mandiri. Jadi ketika dia bikin tugas itu hanya dibikin tugas, tapi nggak tahu bagaimana cara jalannya, cara ininya, karena tidak mengerti gitu. Jadi setelah di sini pun dia kewalahan jadinya gitu. Jadi bisa jadi juga dia sakit hari ini mungkin efek daripada yang ditanyakan kemarin itu gitu. Istilahnya sakit mata pelajaran ya? Iya, sakit mata pelajaran. Nah, nanti kan kita juga punya gimana caranya supaya mata pelajaran itu tidak terganggu kembali, mungkin seperti itu gitu. Tapi kan mengganggu nanti kita kan mau naik kelas, ya. Atau nanti mengganggu bisa jadi dia nggak naik kelas karena nilai nggak bisa masuk, nggak ada nilai nanti nggak naik kelas gitu kan. Ini kehadiran itu penting ya. Iya. Nah, mungkin kita sangat tahu sekali kalau sesuatu nggak hadir, bagaimana gurunya akan memberikannya, bagaimana gurunya nanti memberikan tugasnya yang mana sementara dia aja nggak ada. Jadi kita yang harapkan hari ini adalah dia itu mungkin hadir ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran. Itu yang kita inginkan. Itu seperti itu. Berarti minggu kemarin Yongki juga piket nih, jadi kayaknya yang tidak hadir sekarang ini juga yang ini juga anaknya. Menurut ini apa mungkin ada trik lain, rencana yang lain kan sudah dilakukan beberapa cara. Mungkin ada rencana baru yang bisa dilakukan supaya anak ini apa ya tidak sakit mata pelajaran lah istilahnya gitu kan, supaya dia lebih bagus di kelasnya. Biasanya kalau yang melakukan ya, yang melakukan biasanya kan mengambil siswa itu ya, katakan itu. Kemudian nanti kalau seandainya seperti yang tadi kita tadi, bahwasanya akan bawa dia ke medisnya. Nanti kita akan bawa dia ke puskesmas bertemu dengan dokter. Nanti kita akan tahu bagaimana suhu tubuhnya, bagaimana dia kondisi fisiknya dia. Nanti baru kita tahu penanganan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Jadi apakah dia itu bohong sakitnya atau sakit yang sebenarnya, nanti kita buktikan Bu Rira dengan hasil medis itu. Bagus sekali ya rencana Umi itu. Kapan rencananya Umi akan melaksanakan rencananya, komitmennya seperti apa? Sekarang atau
kalau pengen Uni secara pribadi, Uni berkomitmennya hari ini. Kenapa hari ini? Kalau kita tunggu besok, bisa jadi dia besok masuk kelas. Makanya ketika dia sakit hari ini, maka hari ini kita akan membawanya. Rencananya nanti pas jam 10 dan istirahat, Uni akan menemui mereka, kemudian menyuruh mereka itu tukar pakaiannya dan membawanya ke puskesmas. Jadi setelah dapat nanti jawaban puskesmas, maka tahu kita apa yang akan kita lakukan terhadap seseorang. Bagus sekali teman-teman. Semangat ini, semoga tidak ada lagi yang penyakit-penyakit mata pelajaran, penyakit bahasa Inggris, matematika, fisika. Iya. Jadi kan itu Bu Rita, sebenarnya seperti itulah yang asrama. Iya. Banyak sekali dilema yang kita hadapi. Semoga anak-anak kita semakin bagus dalam pelajarannya, tidak ada lagi rasa-rasan. Oh, saya sakit perut Bu, tiba-tiba langsung sakit perut karena ada bahasa Inggris. Karena nggak mengerjakan tugas, udah tuh kemarin tuh saya nggak mengerjakan tugas, dia langsung tugas sakit. Ada tugas. Jadi kan kalau sakit itu sebenarnya bisa kita deteksi. Ada sakit tubuh, ada sakit psikologisnya. Kalau di medisnya dia itu psikosomatik atau karena ketakutan atau apa. Akhirnya langsung sakit. Sebenarnya karena itu dirinya sendiri sebenarnya bermasalah. Psikologisnya. Mungkin itu. Mungkin bisa lagi untuk melaksanakan rencana ini. Kita udah hampir jam 10. Kita akan doakan ya, semoga lancar. Kemudian nggak ada lagi siswa kita yang sakit. Iya, semangat ya. Terima kasih ya sarannya ya.